Baik Bapak Ibu sekalian, webinar dengan tema strategi kepemimpinan dengan metode coaching akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Regional Bandung, Bapak Dr. Belly Isnaini SHMH. Yang terhormat Koordinator Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, Ibu Neta Siti Mutiawati SOS MAP. Yang kami hormati Bapak Ahmad Deni SE MSI selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang kami hormati para pejabat struktural, fungsional, serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan, saya Diana Uniningsih Megawati yang akan menemani Bapak Ibu sekalian dalam acara pembukaan webinar seri 2 dengan tema Strategi Kepemimpinan dengan Metode Coaching. Acara selanjutnya yaitu laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Koordinator Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas. Kepada yang terhormat Ibu Neta Siti Mutiawati SOS MAP, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala PPSDM Regional Bandung, Bapak Dr. Belly Isnaini SHMSI. Yang kami hormati narasumber webinar Bapak Ahmad Deni SEMSI, serta para peserta webinar seri kedua tahun 2022 yang kami banggakan. Hadirin yang berbahagia, di hari dan waktu yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar seri kedua dengan tema Strategi Kepemimpinan dengan Metode Coaching tahun 2022. Selanjutnya, izinkan kami melaporkan kepada Bapak, tujuan dari kegiatan ini ialah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi para ASN, serta menjadi media dalam rangka sharing dan transfer knowledge, khususnya dalam hal kepemimpinan. Peserta dalam kegiatan webinar ini terdaftar berjumlah 500 orang, merupakan para ASN yang berasal dari Kementerian, Lembaga, Provinsi, Kabupaten, Kota, dan kami juga menyiarkan secara live di kanal YouTube. Selanjutnya, para peserta yang mengikuti webinar ini sampai selesai akan mendapatkan sertifikat. Demikian laporan kami, untuk itu mohon kepada Kepala PSDM Regional Bandung berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka webinar seri 2 ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Neta. Selanjutnya kita dengarkan sambutan sekaligus membuka webinar pada pagi hari ini oleh Kapus PPSDM Regional Bandung. Kepada yang terhormat Bapak Belly Isnaini SHMH, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neta, Ibu Koordinator Pengembangan Kompetensi Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas. Yang saya hormati juga Pak Dr. Deni sebagai narasumber dan juga sebagai widyaswara di PPSDM Regional Bandung. Siap, Pak. Yang saya banggakan para panitia penyelenggara, terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Dan yang utama dan paling utama para peserta webinar yang juga alumni pelatihan di lingkungan PPSDM Regional Bandung yang berbahagia. Puji dan puja syukur tentunya selalu kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita masih bisa berkumpul di sini walaupun melalui media Zoom dan live YouTube channel PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Kita masih bisa mengikuti webinar kepemimpinan yang diselenggarakan oleh PPSDM Regional Bandung ini. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, perlu kita sadari bahwa
salah satu elemen utama dalam kepemimpinan adalah kemampuan dan keahlian dalam melakukan coaching. Coaching ini juga bisa kita sampaikan bahwa bisa juga kita maknai bahwa coaching itu sebagai pendampingan, bisa juga kita maknai coaching ini sebagai proses membuka potensi diri agar kita menciptakan kinerja yang maksimal. Dengan melakukan proses coaching, seorang pemimpin organisasi mampu menjalankan dua fungsi utama, yaitu sebagai leading atau leader, sebagai pemimpinnya, maupun sebagai pengelola atau managing. Namun, hal ini ternyata tidak mudah bagi seorang pemimpin untuk melaksanakan proses coaching tersebut. Ada proses-proses yang harus dipelajari, harus dipahami oleh pemimpin itu untuk melaksanakan proses coaching tersebut. Di sisi lain, dalam peran kita sebagai pelayan publik ASN yang sudah kita sampaikan bahwa dengan core value berakhlak yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, dengan branding kita bahwa kita bangga melayani bangsa, sehingga kita juga, ASN juga harus dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya manusia yang diberikan oleh negara. Kendati demikian, otoritas dan sumber daya tersebut harus digunakan dengan secara baik, loyal maupun akuntabel kepada pemerintah. Saat ini ASN dihadapkan pada tantangan disrupsi perubahan yang luar biasa dalam berbagai bidang. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi menjadi hal yang kepasti, hal yang keniscayaan dalam menghadapi era disrupsi ini. Upaya-upaya kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan, baik kolaborasi lintas organisasi. Jadi sekarang tidak berdiri sendiri lagi, kita harus bisa berkolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi, sehingga semua ini saat ini dunia menjadi hybrid, serba kolaboratif, sehingga rekan-rekan, teman-teman ASN juga harus segera menyesuaikan diri dengan kolaborasi tersebut. Kita harus segera bisa mewujudkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bagaimana kita bisa bangga untuk melayani bangsa. Coaching ini adalah sebagai salah satu penerapan kepemimpinan transformasional tersebut, dimaknai sebagai bentuk kemitraan dalam suatu proses percakapan yang mendalam untuk menumbuhkan pemikiran serta kreativitas kita masing-masing. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sudah bersama Dr. Ahmad Denny. Beliau selaku narasumber dalam webinar ini nanti akan memberikan ilmu dan pengalamannya dalam melakukan coach atau coaching tersebut. Narasumber kita sekarang ini akan mengupas atau membahas terkait dengan kiat-kiat atau strategi proses coaching dalam tataran kepemimpinan organisasi. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya sangat berharap diskusi ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal bagi Bapak Ibu, menjadi pemikiran Bapak Ibu, sehingga meningkatkan kapasitas kita masing-masing. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa tanggal 25 Januari 2022, saya Kepala PPSDM Regional Bandung menyatakan bahwa webinar dengan tema strategi kepemimpinan dengan metode coaching secara resmi dibuka. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Kapus. Acara selanjutnya adalah pemaparan dari narasumber. Pemaparan akan dipandu oleh rekan saya, Saudara Denny Herdiana sebagai moderator. Kepada Saudara Denny, silakan. Baik, terima kasih MC Ibu Diana atas kesempatan yang diberikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan salam prima. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih, senang sekali Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, para pejabat struktural maupun para pejabat fungsional dan para ASN dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan bergabung dalam acara webinar seri kedua yang merupakan rangkaian dari webinar series yang diselenggarakan oleh PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Perkenalkan, saya Denny Herdiana, agak berbeda sedikit dengan narasumber kita, walaupun sama ya. Yang beliau Pak Dr. Ahmad Denny, saya belum doktor. Begitu. Saya analis kepegawaian ahli muda selaku moderator dalam acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapus, Bapak Dr. Belly Isnaini SHMH, yang sudah berkenan hadir dan membuka. Juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Ahmad Denny, selaku narasumber yang sudah berkenan hadir juga Bapak Ibu yang saat ini tergabung dalam Zoom meeting kurang lebih 500 orang, serta live di YouTube kami, di YouTube PPSDM Kemendagri Regional Bandung kurang lebih ada 300 orang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berbicara tentang leadership coaching adalah suatu gaya kepemimpinan dalam sebuah organisasi atau tim dengan pemimpin yang berperilaku seperti seorang pelatih, yang dimana pemimpin tersebut mengembangkan atau mampu mengembangkan hubungan kemitraan dan kolaboratif. Dengan semangat menjadi coach, setiap pemimpin didorong agar dapat mengembangkan orang-orang yang dipimpinnya. Gaya kepemimpinan ini berfokus pada pengembangan individu, dan para pemimpin menilai mereka sebagai pribadi yang memiliki potensi yang besar untuk dapat berkembang dan mencapai hasil yang terbaik. Para pemimpin akan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Tentunya sesuai dengan porsi mereka masing-masing, tidak menyalahi kewenangan atau batas kewenangan. Sehingga diharapkan dalam kapasitasnya mereka dapat menjadi lebih mandiri dan mampu mengemban tugas serta tanggung jawab yang lebih besar. Dan nampaknya gaya kepemimpinan sebagai coach ini merupakan gaya kepemimpinan yang paling ideal dan sesuai dengan tren organisasi modern saat ini, yaitu gaya kepemimpinan dan manajemen yang lebih banyak melakukan pendelegasian dan pemberdayaan. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi kepemimpinan ini dilaksanakan. Nah, itu semua Bapak Ibu akan dikupas tuntas sampai ke akar-akarnya oleh narasumber kita. Namun sebelum narasumber memaparkan paparannya atau metodenya, saya akan perkenalkan profil dari narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini bernama Dr. Ahmad Denny Suwardani SE.MSI, atau lebih familiar, lebih dikenal di kanal YouTube beliau sebagai Coach Denny. Selamat pagi, Assalamualaikum Coach Denny, apa kabar? Waalaikumsalam Kang Denny, terima kasih sudah mendampingi saya dengan tim, terima kasih. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir. Beliau lahir di Jakarta 29 Desember 1975, beragama Islam, pangkat golongan pembina 4A, pendidikan terakhir S3 Manajemen Sumber Daya Manusia, dan jabatan beliau saat ini adalah Widya Iswara Ahli Madya pada PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Untuk nomor telepon, Bapak Ibu, silakan jika ingin mencatat, barangkali nanti ingin memanggil atau menjadikan beliau narasumber di nomor 0818 09 00 6088. Saya ulangi, 0818 09 00 6088.
Baik, saya bacakan dulu aturannya. Nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Di sesi pertama, kami berikan kesempatan kepada narasumber untuk memaparkan materinya selama kurang lebih 45 menit. Ya. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta mohon berkenan untuk tidak menyalakan mikrofonnya atau di-mute supaya tidak terjadi distorsi suara. Ya. Setelah narasumber menyampaikan materi, nanti akan ada diskusi atau tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, Coach Denny sudah siap? Siap, mohon izin. Baik. Mungkin saya coba slide-nya share dulu ya. Ya. Siap. Kami persilahkan ke Coach Denny. Siap. Terima kasih. Apakah sudah terlihat materi saya, Mas? Ya, sudah, Pak. Siap, sudah. Sudah, Pak. Sudah, Coach. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapus Dr. Belly Isnaini yang sudah menerapkan coaching dalam kepemimpinannya. Makanya saya semangat, beliau menugaskan saya tentang strategi kepemimpinan dengan metode coaching dan beliau sudah menerapkan, luar biasa. Terima kasih yang terhormat Ibu Neta, Bu Kabit, sekarang koordinator namanya, kemudian tim Pak Denny, Bu Diana dan lain sebagainya. Terima kasih atas kolaborasinya. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya rekan-rekan yang sudah hadir di Zoom meeting dan juga hadir di live YouTube channel PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Insya Allah, izinkan kali ini saya bukan mengajari teman-teman semua, saya hanya berbagi pengalaman saya di beberapa tempat, pengalaman saya di beberapa kantor baik swasta atau birokrasi sekarang, dan pengalaman saya mendapatkan pimpinan-pimpinan yang luar biasa, dan alhamdulillah saya juga mendapatkan ilmu coaching dari salah satu perusahaan swasta, dan alhamdulillah saya sudah tersertifikasi sebagai coach. Jadi saya lebih senang dipanggil Coach Denny. Jadi gelarnya tidak perlu disampaikan, karena saya yakin di zaman digital ini pendidikan formal itu penting, tapi pendidikan informal itu lebih dahsyat. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, walaupun ini informal, insya Allah ada, dan juga saya lihat ada beberapa profesor yang gabung di channel YouTube, dan karena saya juga share link kegiatan ini di grup alumni S3 saya dan teman-teman di swasta juga, alhamdulillah, saya nggak sebutkan namanya masing-masing. Terima kasih sudah gabung. Saya Ahmad Denny, ini YouTube saya bukan YouTuber, saya memberikan manfaat lewat YouTube, karena saya di channel YouTube saya hanya memberikan materi-materi yang berhubungan dengan pemerintahan, dan juga ada sedikit tentang siaran radio saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa subscribe nantinya. Saya alhamdulillah sudah pernah menjadi narasumber juga di hari ulang tahun ke-103 perusahaan Indofarma, dipercaya saya diskusi dengan para leadernya. Nah, ini beberapa pengalaman saya. Terakhir saya dipercaya sama pimpinan saya yang terhormat Bapak Kepala Badan BPSDM Kemendagri. Kemudian juga saya menjadi coach di 16 kepala daerah yang terpilih kemarin. Alhamdulillah lancar, mudah-mudahan sampai akhirnya nanti juga terus tetap mendampingi beliau-beliau untuk diskusi. Oke, nah ini saya langsung ke materi. Ada 5 langkah percepatan transformasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, bahwa pertama kita segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet. Di era digital, minimal Bapak Ibu di daerah masing-masing, bagaimana caranya semua jaringan harus lancar. Kalau belum lancar jangan mengeluh, karena afirmasi. Bagaimana caranya? Untuk lebih lancar wifi-nya. Jadi trust, no blame others, solution oriented. Cari solusinya. Jangan menyalahkan orang lain, tapi bagaimana caranya. Kedua, persiapan roadmap transformasi digital di sektor strategis, ya, baik pemerintahan atau swasta. Ya. Kemudian ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional, satu data, satu sistem, ya, yang sering kita dengar juga ada tentang SIPD lagi proses dan akan makin luar biasa. Kemudian keempat, siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu tidak hanya aktif sebagai peserta
setiap ada kegiatan Zoom meeting atau lain sebagainya, tetapi bagaimana Bapak Ibu juga aktif di digitalisasi sehingga Bapak Ibu menciptakan sesuatu yang bermanfaat kepada bagi masyarakat. Yang terakhir adalah kelima yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan secara segera disiapkan secepat-cepatnya. Itu proses, oke? Di hasil survei, 10 media sosial yang sering digunakan tahun 2020 adalah pertama adalah YouTube, kedua WhatsApp, ketiga Facebook, keempat Instagram. Makanya saya aktif di 4 teratas. YouTube saya aktif, WhatsApp saya selalu japri mayoritas peserta yang mendaftar langsung dari HP saya. Kemudian Facebook juga saya aktif, Instagram juga saya aktif. Jadi itu yang saya bermain di 4 media itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan manfaat ke banyak orang. Bukan dalam rangka diskusi tentang politik, diskusi tentang perbedaan, pokoknya dalam rangka memberikan motivasi kebermanfaat kepada masyarakat. Kemudian saya sudah yakin Bapak Ibu sudah paham bahwa sekarang sering terdengar era VUCA world, volatility, perubahan cepat. Bapak Ibu harus beradaptasi secara cepat karena perubahan sangat cepat. Kalau Bapak Ibu tidak berubah dan beradaptasi dengan cepat, Bapak Ibu akan tertinggal jauh-jauh dan sangat jauh, ya. Semua medsos, semua marketplace berubah dengan cepat karena sebanyak saingan, semua bersaing ya satu sama lain untuk lebih kreatif untuk menciptakan segala sesuatu yang inovatif dan tentunya perlu struggle, usaha yang luar biasa untuk beradaptasi dengan itu. Kemudian zaman sekarang uncertainty, ketidakpastian, mana yang hoax, mana yang real, bahwa Bapak Ibu harus pandai-pandai cek, recheck dan cross check sebagai pimpinan juga. Jangan telan mentah-mentah satu informasi dari satu arah, tapi bagaimana Bapak Ibu sebagai leader dan sebagai coach juga bagaimana merangkul semua anggota tim supaya lebih memberikan penguatan. Anggota tim juga harus saling mengingatkan bahwa kita jangan mencari siapa yang salah, tapi saling mengingatkan, saling menguatkan, cari solusinya. Kemudian kompleksitas. Kompleksitas maksudnya adalah bahwa dalam keadaan sekarang ini, Bapak Ibu kalau ada masalah, kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara. Harus berbagai macam cara. Kita zaman digital tidak hanya menggunakan bagaimana kita komunikasi di dalam grup. Karena saya yakin di grup banyak anggotanya. Jadi kita juga harus ada pendekatan emosional, tatap muka juga. Kita juga harus dengan menggunakan personal, WA Japri, dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ingatkan, Bapak Ibu kalau ada masalah di organisasi tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara. Dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah sekarang dengan cara yang lama. Terus berubah, karena VUCA world ini. Kemudian ada yang terakhir ambiguitas, ambigu. Hati-hati kalau kita punya persepsi, kadang-kadang kita artinya akan beda-beda. Jangan telan mentah-mentah persepsi orang-orang, kita harus saring, cek, recheck, dan cross-check sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat lebih baik ke depan. Coach Denny selalu mengingatkan kita harus punya integritas, kecerdasan, dan energi. Kenapa integritas paling utama? Karena kalau kita tidak punya integritas, kecerdasan, dan energi kita adalah untuk menghancurkan. Bukan kepintaran saja, tapi kita harus punya integritas dulu. Hati-hati, kecerdasan energi harus dibarengi dengan integritas. Sekarang new normal, era digital, website, ya new normal. Pandemi belum selesai, ada lagi yang baru istilah Omikron. Jadi saya biasa anak komunitas mobil manggilnya Om jadi. Omikron juga belum beres, mudah-mudahan dalam waktu dekat cepat beres. Kemudian kita harus trust, Bapak Ibu sebagai pimpinan harus percaya kepada bawahan. Bawahan juga harus percaya sama pimpinan, ya. Please saling percaya. Kalau kita tidak ada trust satu sama lain, tidak akan ada hasil yang maksimal. Kemudian no blame others, jangan menyalahkan. Pimpinan jangan menyalahkan bawahan, bawahan jangan menyalahkan pimpinan. Bagaimana? Cari solusinya, solution oriented. Ya, solusinya salah satunya adalah kita harus sering-sering musyawarah mufakat, cari waktu yang tepat untuk kumpul semua. Karena ada istilah blind spot. Blind spot itu yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita sebagai pimpinan, tapi terpikirkan oleh bawahan. Sebaliknya juga begitu. Kadang-kadang tidak terpikirkan oleh bawahan, terpikirkan oleh pimpinan. Makanya kita harus teamwork, ya. Human capital, engagement, great team. Sumber daya manusia harus saling terintegrasi satu sama lain, ya, sehingga tidak hanya good team yang nanti akan kita ciptakan, tapi great team, saling mengingatkan, saling menguatkan. Jangan sama-sama bekerja, tapi bagaimana bekerja sama, walaupun pekerjaannya beda. Ada yang pekerjaannya berat, ada yang pekerjaannya ringan, tetapi kalau Bapak Ibu melakukan dengan ikhlas, insya Allah akan menjadi great team nantinya.
Kita bukan masalah pekerjaan banyak atau sedikit, tapi masalahnya kita menikmati apa tidak pekerjaan yang diberikan pimpinan oleh kita. Belajarlah menikmati apa yang diberikan oleh pimpinan, apapun tugasnya. Sehingga nanti kita menjadi tim. Nanti dirasakan akan dengan bersama-sama. Perlu proses. Jadikan segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan seperti Bapak Ibu melakukan hobi. Karena saya yakin kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu seperti melakukan hobi, tidak ada yang rugi. Senang aja isinya. Senang saja. Contoh simpel ya. Mohon maaf, di webinar ini tidak membahas tentang teori, tapi saya hanya berbagi pengalaman di praktek di lapangan seperti apa. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan segala sesuatu seperti melakukan hobi, tidak ada beban. Contoh, saya hobinya karaoke. Nyanyi berapa lagu. Berkeringat, capek, teriak-teriak sampai suara habis. Tetapi senang karena hobi saya itu. Walaupun mungkin saya bayar per jam, bayar ruangannya. Bayar ruangan semua. Tapi saya tidak merasa rugi walaupun saya mengeluarkan sesuatu dari uang saya. Nah, belajar untuk melakukan segala sesuatu seperti kita melakukan hobi. Jangan money oriented selalu. Carilah peluang, bukan cari uang. Kalau Bapak Ibu memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pimpinan, suatu saat pasti yakin akan jadi uang. Kalau awalnya jadi mencari uang, ya percuma lah. Buat apa gaji pokok dan tunjangan? Itu sudah ada uangnya. Sekarang tinggal bagaimana kita berkolaborasi dengan tim, bagaimana mencari peluang, sehingga organisasi makin luar biasa ke depannya. Tapi perlu proses ya. Tidak ada sesuatu langsung instan. Karena saya sering sampaikan kepada beberapa teman-teman yang pernah ketemu saya, bahwa saya akan kecewa kalau saya berharap semua orang suka dengan saya. Saya akan kecewa kalau saya berharap orang lain sesuai dengan apa yang saya inginkan, dan saya akan kecewa kalau saya berharap segala sesuatu berubah dengan cepat, perlu proses. Apalagi zaman digital ini, saya bukan backgroundnya digital, backgroundnya IT, tapi saya beradaptasi selama pandemi sehingga saya sekarang familiar dengan digitalisasi dan saya berani mengajarkan tentang digitalisasi. Karena itu perlu proses dan perlu perjuangan. Tak kenal waktu. High risk, high return. Risiko besar, returnnya besar. Risiko awal yang saya lakukan adalah saya beradaptasi dengan digitalisasi. Kadang-kadang tidur dari pagi ke pagi lagi. Nggak istirahat dari pagi sampai ke pagi lagi. Terus mata saya melotot di laptop. Ternyata sekarang sudah terbiasa menjadi hobi. Baru saya adalah memainkan digitalisasi, memainkan laptop saya dan HP saya. Oke, sekarang masuk dengan coaching. Apa itu coaching? Coaching itu merupakan pembimbingan atau pendampingan peningkatan kinerja melalui pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri. Jadi Bapak Ibu sebagai leader, bagaimana bisa menggali potensi para anggota tim lebih maksimal untuk memecahkan masalahnya. Kalau simpelnya begini, bagaimana sebagai leader bisa melakukan pertanyaan, metode pertanyaan 5 why, and why. 5 kali why. Kenapa bisa kejadian seperti ini? Alasannya apa? Coba jelaskan. Mereka jelaskan. Setelah itu, setelah mereka menjelaskan, Bapak Ibu harus fokus dan konsentrasi bertanya lagi, kenapa bisa begitu? Mereka jawab lagi. Jadi pertanyaan-pertanyaan jangan pertanyaan tertutup, jangan sampai kamu kenapa nggak datang? Ya. Kenapa nggak masuk? Ya. Alasannya apa? Jangan apakah Ibu senang atau suka, itu pertanyaan tutup salah. Tapi bagaimana Bapak Ibu membuat pertanyaan terbuka sehingga mereka menjawab lebih panjang lebar, mengeksplor jawabannya sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan kesimpulan dan anak buah atau tim juga bisa secara sadar atau tidak sadar perlahan-lahan dia bisa paham, oh iya, kesalahannya bukan di diri orang lain, kesalahannya di diri beliau, di diri sendiri. Jadi harus bisa menggali ya. Kegiatan coaching ini merupakan proses pembimbingan yang dilakukan di tempat kerja. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu sebagai pimpinan, kadang-kadang juga Bapak Ibu sebagai bawahan juga nggak sadar bahwa Bapak Ibu itu sedang melakukan coaching kepada orang lain. Nggak sadar bahwa sekarang kita lagi coaching, yang lain sebagai coaching. Atau sebaliknya, kita sekarang jadi coaching, yang lain sebagai coaching. Nah itu jadi semua orang bisa jadi coach, tapi kadang-kadang tidak tersadarkan dulu. Oke. Coaching proses pembimbingan peningkatan kinerja yang dan kompetensi antara coach. Coach itu biasanya di dalam dunia kerja itu para pejabat atau profesional yang ditunjuk oleh pejabat yang berbeda. Kemudian di bidang kepegawaian. Dengan coach para talent successor. Coach itu bawahannya ataupun pegawai yang membutuhkan coach untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Ya. Itu
Coach dan coachee. Coach itu adalah pelakunya, coachee ada yang dibimbingnya. Oke. Ada perbedaan dengan mentor. Mentoring itulah pembimbingan, peningkatan kerjanya melalui transfer pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman pada bidang yang sama. Jadi, seperti Bapak Ibu pada saat ikut diklat PKP, PKA, PKN, ada mentoring. Mentor itu biasa atasan yang lebih tinggi di atas. Atasan yang satu level lebih tinggi, itu mentoring. Coach-nya adalah orang di luar lingkungan kerja atau di dalam lingkungan kerja, tapi dia mendampingi sampai masalah itu terselesaikan. Mentoring menyampaikan pengalaman dan ilmu pengetahuan selama yang mempunyai pengalaman di bidangnya. Mentoring bimbingan kinerja dengan pengertian suatu proses terus-menerus dan sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung dalam membantu PNS agar mengetahui dan mengembangkan kompetensi PNS dan mencegah terjadinya kegagalan kinerja. Jadi kalau Coach Denny bisa simpulkan, Coach Denny selalu menyampaikan cara kerja kita, baik individu atau organisasi, harus menerapkan 5T. Tidak ada teori, ini 5T. Apa itu 5T? 5T itu tersistem, kita bekerja secara tersistem. Jangan sampai subsistem ada masalah dibiarkan, nanti akan jadi membesar masalah. Pertama tersistem, kemudian terstruktur. Dalam organisasi ada strukturnya. Bapak Ibu jangan merasa lebih pintar daripada pimpinannya. Harus menempatkan diri bahwa Bapak Ibu ada pimpinan dan Bapak Ibu strukturnya ada di bawah beliau. Jadi apapun kegiatan yang Bapak Ibu lakukan harus tersampaikan kepada pimpinan. Jangan sampai pimpinan tahu dari orang lain. Sehingga komunikasi terus terjaga. Ya, tersistem, terstruktur, terarah. Arahnya apa? Arahnya kita tuh sama. Arahnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tusi Bapak Ibu masing-masing. Tugas dan fungsi Bapak Ibu masing-masing. Arahnya ke sana. Arahnya kepada visi presiden, visi gubernur, visi bupati, wali kota yang ada di dalam. Visi presiden, gubernur, bupati, wali kota nggak jauh beda. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan IPM, indeks pembangunan manusia, apa saja harus ditingkatkan SPM-nya. Apa itu SPM? Standar pelayanan minimal. Apa saja? Kesehatannya harus ditingkatkan, pendidikannya harus ditingkatkan, sosialnya harus ditingkatkan, PUPR-nya harus ditingkatkan, kemudian Trantibumnya juga harus ditingkatkan. Itu SPM yang harus dianggarkan dan harus ditingkatkan untuk masyarakat. Karena kalau SPM-nya sudah maksimal, insya Allah kesejahteraan masyarakat akan makin baik. Sesuai tusi Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu mengajukan program kegiatan, harus berpikir kira-kira nanti outcome-nya apa. Tidak hanya output, tapi outcome-nya apa. Ada input, proses, output, outcome, benefit, dan impact. Impact-nya apa? Visi kepala daerah atau presiden tercapai. Benefit-nya apa? Nanti akan terasa oleh masyarakat secara langsung atau tidak langsung. Output-nya apa? Laporan administrasi. Makanya Pak Jokowi, Pak Presiden bilang, jangan hanya administrasi, tapi hasilnya bagaimana. Jadi Bapak Ibu ingat, masyarakat tidak paham tentang WTP semuanya. Tapi masyarakat paham bagaimana pelayanan lebih baik daripada sebelumnya. WTP itu opini WTP wajar tanpa pengecualian. Tapi juga harus dipikirkan, tidak hanya output tapi outcome-nya, sehingga benefitnya tercapai. Outcome-nya apa? Outcome-nya apa yang kita diskusikan, apa yang kita kerjakan, itu bisa dikolaborasikan di tempat kerja. Jangan hanya Bapak Ibu mengingat, tapi bagaimana menerapkan, implementasi. Jadilah pelaku, praktisi. Jangan hanya mendengarkan, mencatat, tapi bagaimana eksekusi. Jadilah Bapak Ibu orang yang terlatih. Jangan menjadi orang yang terhebat atau terpintar, tapi lah orang terlatih. Coach Denny bukan terhebat, bukan terbaik, bukan terpintar, tapi terlatih dalam segala situasi. Ya, apapun itu masalahnya. Entah dizolimi orang, ya tentang digital, awalnya dianggap remeh, tapi sekarang alhamdulillah lebih baik dari sebelumnya, bukan dari orang lain. Oke. Kegiatan mentoring di lingkungan instansi. Proses komunikasi dan pembimbingan antara atasan mentor dengan bawahan menti untuk mengoptimalkan kinerja pegawai. Komunikasi itu tidak hanya komunikasi langsung verbal, tapi ada komunikasi digital. Dan kita tuh harus bagaimana komunikasi yang baik secara digital dan lain sebagainya. Itu juga harus diperhatikan. Kegiatan mentoring berupa dukungan transfer informasi, pengalaman, pengetahuan, sikap, dan asistensi dalam pemahaman pekerjaan dan sebagainya. Itu komunikasi yang paling. Bagaimana body language, intonasi, volume harus baik dan tepat. Kepada siapa kita? Kita kalau komunikasi sama pimpinan jangan ada kata-kata yang disingkat. Itu juga ada etikanya. Kapan WA beliaunya? Kalau tidak dibalas jangan marah. Tanya, telepon dan sebagainya. Itu ada
tekniknya Bapak Ibu walaupun digital. Digitalisasi itu tidak hanya sekedar share sesuatu informasi, tapi bagaimana Bapak Ibu ada kedekatan emosional dengan pimpinan, dengan bawahan. Ya, ingat Bapak Ibu, produk apapun dalam bentuk barang ataupun jasa, 20% itu hanya logika yang dilihat oleh konsumen atau klien itu atau masyarakat. 20% logika. Tapi 80% itu adalah kedekatan emosional. Bagaimana kita menciptakan kedekatan emosional kepada lawan bicara kita, kepada pimpinan kita, kepada bawahan kita. Jangan lupa sebut namanya. Dan mungkin sudah saya praktekkan langsung secara digital. Bapak Ibu sudah ratusan orang sudah saya japri dengan saya sebut namanya masing-masing. Nah itu saya sudah diskusi sama pimpinan saya luar biasa. Mudah-mudahan itu khas dari PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Oke. Kemudian ada tujuan coaching dan mentoring. Ya. Nomor 1, coaching mengarahkan coach untuk menyelesaikan tugas yang diberikan secara khusus. Jadi sebagai pimpinan harus mengcoaching para anggota timnya, para coachnya, harus ada kejelasan, harus ada sistem SMART. SMART itu apa? S-nya spesifik, jelas arahannya. P-nya SMART, M-nya measurable, terukur. Karena segala sesuatu yang terukur bisa di-manage. Ingat Bapak Ibu, semuanya harus terukur. Entah itu terukur waktunya, jumlahnya, kuantitasnya, kualitasnya, harus terukur. SMART. A itu attainable atau achievable, bisa tercapai dalam waktu yang sudah ditentukan. Makanya ada Rensra, ya, ada RKPD, ada RPJMD, kan gitu kan. Kemudian R relevan dengan tusi masing-masing atau realistik, sesuai dengan data, realistik. T-nya time bound, harus ada waktu. Contoh, para pimpinan bilang gini, menugaskan anak buahnya. Segera ya, kumpulkan tugas ini kepada saya. Please, jangan diulangi kata segera. Karena segera itu nggak jelas waktunya. Tapi Bapak Ibu kalau memang pengen segera, disebutkan waktunya. Ini tolong kerjain ya, saya tunggu setengah jam. Ini tolong kerjain ya, saya tunggu 1 jam. Harus jelas waktunya. Kalau misalnya anak buahnya tidak terima waktu yang sudah ditentukan oleh pimpinannya, anak buah tinggal bilang, Pak, jangan setengah jam dong. Pak, jangan 1 jam dong, Pak. 3 jam lah, Pak ya. Oke, deal ya, 3 jam. Harus ada di meja saya. That's it. Itulah coaching yang harus dilakukan oleh para pimpinan atau leader dengan menerapkan metode coach. Ya. Kemudian mengembangkan kompetensi coach dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Masing-masing anggota tim pasti ada kemampuan yang beda-beda. Kompetensi manajerialnya, kompetensi teknisnya, kompetensi sosial kulturalnya, kompetensi pemerintahnya, itu masing-masing berbeda, tidak sama. Jangan Bapak Ibu berharap kemampuan anak buah sama. Dan jangan lihat dari pendidikannya. Dan jangan anggap remeh pendidikannya. Tapi bagaimana Bapak Ibu sebagai leader yang menerapkan metode coaching mengkolaborasikannya semuanya yang ada di tim itu. Kamu bisa apa? Oke, kamu bisa apa? Oke, kenapa kamu melakukan itu? Alasannya apa? Untuk kita tujuannya tercapai masing-masing. Nah, itu harus diucapkan. Rencanakan yang Bapak Ibu lakukan yang Bapak Ibu rencanakan. Catat yang Bapak Ibu lakukan yang Bapak Ibu catat, tahu yang Bapak Ibu lakukan yang Bapak Ibu tahu. Semua kan akhirnya semua tercatat, semua terencana, semua tercatat dan semuanya tahu. Apa yang Bapak Ibu harus tahu? Yang Bapak Ibu lakukan harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Bapak Ibu di negara hukum. Kalau ASN peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah masing-masing, Perda atau Perkada. Bacalah Bapak Ibu Perda dan Perkada yang berlaku. Aktiflah men-searching di Google atau di mana JDIH.provinsi apa, JDIH.kabupaten apa, JDIH di spasi ya, bukan got ya, JDIH spasi provinsi apa, JDIH spasi kabupaten apa, dibaca disitulah peraturan perundangan yang berlaku di daerah Bapak Ibu. Yang saya lihat kadang-kadang masih belum aktif meliterasi ya peraturan perundang-undangan. Seperti yang pernah disampaikan Kepala Badan BPSDM Kemendagri ya Pak Dr. Teguh Setiabudi bahwa budayakan literasi. Literasi itu literasi peraturan perundang-undangan. Setelah dibaca bagaimana berkolaborasi. Ya. Sedangkan mentoring adalah terciptanya komunikasi antara mentor atasan dengan menti dalam hal permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kerja yang dihadapi oleh pegawai. Terwujudnya strategi yang diperbagi kinerja pegawai. Terbangunnya hubungan yang baik, tergalinya
informasi kemampuan menti serta kompetensi yang akan dikembangkan untuk pengembangan karir menti. Jadi bagaimana kita sebenarnya tanpa sadar atau tidak sadar dalam satu waktu kita juga menerapkan metode coaching dan mentoring. Ya, nah itu makanya kita nggak usah bahas tentang teori, bagaimana di lapangan nantinya. Ya. Kemudian pelaksanaan coaching. Coaching biasanya pelaksanaan pembimbingan antara coach dan coachee dapat terlaksana setelah terjadi kesepakatan untuk bertemu. Kalau mentoring, ya pembahasan substansi SKP, sasaran kinerja pegawai. Kalau coaching, pelaksanaan coaching dilaksanakan sesuai dengan tenggat waktu penyelesaian tugas khusus atau project assignment dari pimpinan. Kedua, sharing informasi, wawasan, pengalaman, pembahasan kebutuhan pengembangan kompetensi menti. Ya, oke. Coach, ingat ya, coach itu bukanlah sekedar hanya profesi yang dijadikan predikat seorang leaders atau trainers dalam membantu siapapun orang di sekitarnya untuk membangkitkan potensi internal yang ada di dalam diri mereka. Ini saya sudah praktikkan sebagai coach. Saya jadi leading beberapa teman saya yang mungkin minta bantuan, tolong dong coach bantu bikin tesis atau disertasi. Saya tidak mau mengerjakannya, tapi saya bagaimana memotivasi mereka untuk mengerjakan sendiri. Saya kasih metode-metodenya. Ada tuh di daerah, saya nggak sebutin daerahnya. Dia bilang, coach bisa diskusi, kapanpun saya bisa diskusi karena nomor saya sudah tersebar dimanapun. Ada masalah, itulah coach. Coach itu bedanya dengan trainer. Mohon maaf, kalau trainer adalah mungkin sekali ngajar, yang tertinggal biasanya PowerPoint-nya saja. Tapi coach beda, diskusi, ada materinya, dan mendampingi sampai masalahnya terselesaikan. Walaupun terkadang masalah selalu ada. Karena ada bahasa Inggris, today's problem become from yesterday's solution. Masalah hari ini penyebabnya solusi yang kemarin. Walaupun Bapak Ibu sebagai leader sekarang ada masalah, ada solusi, pasti ke depannya ada masalah baru lagi. Karena yang tidak ada masalah hanya apa? Orang mati dan orang yang ada gangguan jiwa. Nah, Bapak Ibu dan saya masih normal dan masih hidup, ya pasti ada masalah. Hadapi masalah, cari metode-metode banyak. Blended everything that we know, blended everything that we can, blended everything that we have. Campur aduk yang kita punya, yang kita miliki, yang kita tahu. Sehingga kita bisa menyelesaikan masalah apapun di depan kita. Coach, sebuah identitas yang sangat melekat pada diri coach tersebut dimanapun dia berada. Untuk menjalankan misi, meningkatkan potensi maksimal dari seorang individu. Coach haruslah benar-benar melaksanakan apa yang mereka berikan, ataupun yang mereka latih kepada coach yang didampinginya. Olehnya, karena seorang coach haruslah memiliki integritas yang tinggi. Alhamdulillah yang hadir di sini ada beberapa rekan-rekan saya dulu pernah saya coach ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Saya terus mendampingi apapun masalahnya. Kita diskusi ya, mendampingi. Saya bukan mengajari. Coach dapat menjadi public figure bagi lingkungannya dan kedekatannya dengan klien. Sebenarnya bukan hanya sebatas hubungan bisnis ataupun relationship saja, melainkan kedekatan secara value. Value itu nilai. Makanya pada saat saya meng-coaching para peserta diklat PKP, PKA, bahkan kepala daerah, saya bilang, yang kita tuju itu bukan nilai dalam bentuk angka atau abjad, itu bukan tujuan kita. Tapi bagaimana kita dapatkan dalam bentuk value. Nilai yang kita dapat dalam bentuk value yang terasa. Bahwa nanti apa yang kita diskusikan akan lebih baik daripada sebelumnya. Nah ini intinya nih, karena 45 menit ya, saya harus padatkan. Ada 7 prinsipal to be the great coach. Pertama, seorang coach atau seorang leader harus punya the creative brain, pemikiran yang kreatif. Ya, kemudian perception is projection, hati-hati. Ucapan itu jadi proyeksi, jangan hati-hati memiliki persepsi nanti. Nanti ada penjelasan. Find the cause. Jangan find the problem, find the cause. Cari penyebabnya, bukan cari masalahnya. Kemudian sebagai leader menerapkan coaching juga harus bisa punya kemampuan powerful questioning, kemampuan untuk bertanya kepada coaching-nya. Kemudian 5, para leader juga harus punya kemampuan mendengarkan secara mendalam. Ya, jangan hanya mengarahkan tapi berusaha mendengar. Tampung curhatan-curhatan, masalah-masalah yang ada dari tim, anggota tim, ya. Tapi jangan sampai mengadu domba, ya. Jangan sampai mengadu domba anggota tim. Tapi cari solusinya. Karena apapun yang terjadi, pimpinan yang bertanggung jawab. Oke? Clear goal setting, harus jelas tujuannya.
Kemudian yang terakhir, integrity. Nah, aktivitas sangat diperlukan sekali bagi seorang coach untuk dapat mengetahui apa yang menjadi sebuah ide yang dapat digali dari coach ataupun klien, sehingga mereka mendapatkan sebuah solusi dari setiap permasalahan ataupun tantangan yang dihadapinya. Jadi cara berpikir coach atau sebagai leader menerapkan coaching adalah 3. Thinking in box, thinking out of the box, thinking other box thinking. Box itu kotak atau organisasi. Thinking in box berarti di dalam kotak. Jadi Bapak Ibu juga jangan berpikir apa yang pernah dilakukan organisasi atau orang-orang sebelumnya. Dipikirkan, ditampung. Ya, rencanakan, tulis, tahu. Kemudian thinking out of the box. Jadi keluar kotak. Yang sudah ada, yang sudah sebelumnya sudah ada atau sedang ada ini, bagaimana caranya supaya lebih efektif dan efisien? Walaupun sekarang sudah efektif dan efisien. Bagaimana lebih efektif dan efisien? Lebih terarah, termudah. Ya. Kemudian thinking other box thinking, berpikir bagaimana orang lain berpikir, berpikir bagaimana pimpinan lama berpikir, berpikir bagaimana pimpinan atau anak buah berpikir, berpikir bagaimana instansi lain berpikir, berpikir bagaimana daerah lain berpikir. Nah, itu harus kita blended everything. Thinking in box kita tahu, thinking out of the box kita lakukan, thinking other box thinking juga kita terima, sehingga kita blended, sehingga nanti kita akan lebih baik daripada sebelumnya. Ingat ya, lebih baik daripada sebelumnya, bukan lebih baik daripada yang lain. Ya, jadi hidup tuh nggak perlu bersaing, tapi bagaimana kita masing-masing sesuai institusi memberikan pelayanan lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Kedua adalah perception is projection. Persepsi itu pandangan seseorang terhadap suatu situasi, kondisi, atau pemikiran berdasarkan pandangan orang itu sendiri. Hati-hati terhadap persepsi seseorang. Sebagai pimpinan, jangan sampai terprovokasi atau telan mentah-mentah persepsi orang lain tanpa mendengarkan persepsi yang lainnya. Kemudian persepsi itu timbul dikarenakan pengambilan kesimpulan dari pemikiran yang tanpa disadari oleh konfirmasi si pemberi pesan. Ya, hati-hati. Ada motif yang kita nggak tahu. Kayak iceberg teori kan, ada motivasi dan motif yang kita tidak tahu. Motif itu letaknya adalah di bawah permukaan laut yang tidak terlihat. Kemudian persepsi dapat berakibat berbedanya makna penyampaian pesan yang dimaksud kepada si penerima pesan. Sehingga pesan tersebut dapat berbeda makna dan artinya. Hati-hati itu persepsi. Persepsi sering terjadi dikarenakan si penerima pesan tidak benar-benar mendengarkan si pemberi pesan ketika sedang berbicara. Nah, itu kadang-kadang. Nah, ini pada saat saya membuat disertasi juga ada persepsi teman saya. Dan hati-hati loh kalau lo bimbingan sama Prof A, jangan sekali-kali kalau lo WA atau waktu itu masih zaman SMS. Kalau SMS nggak dijawab lo ke rumahnya, pasti diusir. Loh, ada yang begitu ngomong ke saya. Akhirnya saya coba SMS. Karena itu kan persepsi dia. Persepsi itu timbul karena pengalaman pribadi yang kita tidak lihat. Saya SMS salah seorang pembimbing saya, profesor siapa, saya kirim, nggak dijawab. Saya telepon, nggak diangkat. Mungkin saya positif thinking terus, ya. Persepsi saya positif terus. Oh, mungkin sibuk. Akhirnya nggak sengaja saya ketemu beliau, mohon izin dengan body language yang tepat, intonasi yang pas, volumenya juga yang tepat. Itu yang membuat kenyamanan. Bagaimana seorang pemimpin mengeluarkan komunikasi, body language, intonasi, dan volume yang tepat. Sehingga buatlah anak buah nyaman. Jangan ada tekanan, walaupun perlu juga kadang-kadang tekanan. Bukan tekanan kalimatnya, tantangan. Bagaimana memberikan tantangan kepada anak buah. Yang jelas, tantangannya yang jelas, ada 5T tadi. Tantangannya 5T. Harus tersistem, terstruktur, terarah, terukur, dan termudah. Ya, itu perception is projection. Hati-hati dengan persepsi. Persepsi pandangan seorang terhadap suatu situasi, kondisi, atau pemikiran berdasarkan pandangan orang itu sendiri. Ada yang namanya nervous system, sistem saraf, jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Ada mengapa timbul persepsi, pesan akan masuk ke dalam nervous system tadi. Hati-hati, ada istilah kalau di psikologi ya, hipnotis, ilmu hipnotis yang saya dengar, ada fakok katanya, visual. Visual itu apa yang dilihat, melihat, memandang, tampak, hati-hati. Kita memberikan visualisasi juga jangan salah kepada anggota tim. Auditory juga mendengar suara, bisikan, dan lain sebagainya. Bisa jadi ada gangguan dan sebagainya, atau ada distorsi dari ruangan dan sebagainya. Kinestetik juga, hangat, tekanan, halus itu juga harus diperhatikan. Olfaktori juga menghirup bau semerbak. Kadang-kadang kalau pimpinan bau nggak ada parfumnya juga kadang-kadang orang malas dekat kan. Nah, itu juga harus diperhatikan.
sebagai pimpinan harus dua yang juga diperhatikan. First thing first, pertama-tama berpikir. Kedua, first performance first. Jadi berpikir juga diperhatikan utama, penampilan juga diperhatikan. Bagaimana dari kejauhan sudah wangi gitu kan. Dulu saya jarang pakai parfum, ternyata istri saya bilang disemprot-semprot, saya tiap ke kantor dikejar semprot-semprot. Ternyata itu mempengaruhi juga ya. Kemudian gustatory, pahit, menelan, getir dan sebagainya. Hati-hati ya. Dan perception sama dengan goal and belief. Jadi persepsi itu sama dengan tujuan dan keyakinan kita. Makanya hati-hati. Tujuannya jangan salah, keyakinan juga jangan salah supaya persepsinya bagus. Ya. Jangan pernah bilang, aduh saya nggak punya uang nih, kalimatnya diganti. Wah, uang saya belum banyak banget. Ya. Aduh, saya harus nggak bisa nih punya mobil Mercy misalnya. Jangan. Suatu saat saya bisa punya Mercy. Gitu. Kalimatnya harus keyakinan dan tujuannya harus jelas, harus bagus. Oke. Kemudian ada yang namanya ini contoh pernyataan yang harus dihindari oleh para pimpinan. Jangan bicara tim saya lemah dan tidak punya semangat, itu dikurangi. Atau tim tidak dapat diandalkan karena tidak ada yang peduli dengan kondisi yang terjadi. Ya, ada istilah law of attraction, hukum tarik menarik. What you give, what you get. Apa yang kita berikan itu yang kita dapat. Ya, sangat berpengaruh tuh law of attraction. Ingat, apa yang menjadi fokus pikiran Anda, maka hal tersebutlah yang akan cenderung tertarik ke diri Anda. Aturlah apa yang menjadi keinginan Anda dan berpikirlah selalu yang Anda inginkan, jangan dibalik berpikir apa yang tidak Anda inginkan. Saya punya uang 1 M, terus saya fokus. Jangan bilang, aduh nggak mungkin saya punya 1 M. Ya, saya punya uang 3 M misalnya. Mudah-mudahan. Teruslah berpikir, tinggal nanti ikhlas, syukur, sabar, mudah-mudahan dapat dengan cepat atau lambat laun tapi pasti dapat. Teruslah berucap. Ucapan itu doa. What you give, what you get. Apa yang kita berikan itu yang kita dapat. Bapak Ibu memberikan kebaikan kepada orang lain, kebaikan kepada persepsi, yang datang adalah kebaikan juga kepada kita. Oke. Kemudian ini kata Renal Kasali katanya ya. You are what you have. Bapak Ibu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu miliki. You are what you wear, apa yang digunakan, apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan. Nah, itu harus yang positif semua. Niat baik akan berakhir baik. Kalimat baik akan berakhir baik. Kalau belum baik berarti perlu proses untuk berakhir karena belum berakhir. Oke? Anda bisa melatihnya dengan hal-hal kecil di lingkungan kehidupan Anda. Hindari berpersepsi, ya, karena hal tersebut akan terproyeksi kepada kondisi yang Anda alami dan hadapi. Berpikirlah tentang apa yang bisa Anda lakukan. Jangan berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan. Ya. Jadi pimpinan, jadi bawahan harus tetap sebagai ASN bilang, siap Bapak, siap Bapak. Ambillah, siap. Jangan bilang, aduh Pak saya nggak bisa. Jangan bilang begitu. Itu perception is projection. Tinggal bilang siap, siap. Secara langsung atau tidak langsung pimpinan atau bawahan saling menilai apa yang disampaikan, apa yang diucapkan. Ya, satu sama lain. Find the cause, carilah sebab dari setiap efek yang terjadi. Jika seorang coach tidak menggali untuk lebih mengetahui apa ya hal inti yang menyebabkan sebuah kejadian tersebut, maka penyelesaian masalah akan ditangani pun tidak akan tuntas dari akar permasalahan. Diskusi, diskusi, dan diskusi. Itu find the cause. The cause, kesalahan 3 tingkat jangan sampai. Masalah selalu ada lebih dari 1 masalah. Kalau salah identifikasi masalah, ya pasti solusinya salah, strategi salah, hasil pun juga salah. Contoh, kita sudah mengidentifikasi benar, masalahnya benar, tetapi solusinya salah, otomatis strategi salah, hasil juga salah. Kita identifikasi masalah benar, solusi benar, strateginya salah, hasilnya salah. Yang kita harapkan bagaimana kita secara tim mengidentifikasi masalah secara benar, solusi benar, strategi benar, dan insya Allah hasil dan output dan nanti akan outcome dan benefitnya benar. Jadi hati-hati, kita harus skala prioritas. Masalah pasti banyak, tidak hanya 1. Solusi juga pasti banyak, tidak hanya 1. Strategi juga pasti banyak, tidak hanya 1. Tapi bagaimana kita bisa menskala prioritaskan. Cari priority among priorities. Cari yang paling prioritas di antara yang prioritas. Tapi duduk bareng ya, duduk bareng, diskusi dengan tim ya. Jangan sendirian. Hati-hati ada blind spot.
Ada powerful questioning, yang question ya. Jadi bagaimana sebagai pimpinan berlatih untuk membuat pertanyaan terbuka, gitu intinya. Ya, open question contoh pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang luas. Kenapa harus open question? Supaya pertanyaannya untuk mendapatkan jawaban yang luas, untuk mencari lebih dalam mengenai hal-hal apa yang menyulitkan ataupun hal-hal yang menjadi pertimbangan user. Untuk mendapatkan jawabannya di luar perkiraan kita juga itu kenapa perlu pertanyaan terbuka. Contoh, apa pertimbangan Anda memilih Bang Jago untuk menjadi anggota tim? Itu Pak Cecep ya, Bang Jago, Pak Cecep. Kemudian karakter siap seperti apa yang Anda sukai dari Bang Jago? Mengapa Anda menyukai karakter Bang Jago? Nah, digali terus. Bagaimana cara Anda mengetahui karakter Bang Jago? Digali terus. Kesulitan apa yang Anda temui saat berkomunikasi dengan Bang Jago? Bagaimana solusinya untuk menghadapi kesulitan tersebut? Digali terus. Biar coach yang menjawab nanti. Itulah metode yang perlu dilakukan oleh leader, sehingga nanti si coach juga bisa menjawab sendiri dengan kemampuan leader powerful questioning itu. Bagaimana cara yang akan Anda lakukan agar Bang Jago lebih baik, maksimal berkontribusi dengan tim. Nah, itu contoh-contohnya. Oke, 4 ya. Yang deep listening ya, mendengarkan untuk mendapatkan sebuah arti dengan kata-kata yang disampaikan oleh coach. Dengarkan, kuping kita ada 2, kita harus lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Berbicara pada saat membuat keputusan saja, tapi sebagai pimpinan harus banyak melihat, harus banyak mendengar, melihat dan mendengar, baru ngambil keputusan. Ya, hati-hati dengan persepsi. Ada istilah fokus dan konsentrasi. Sebagai pimpinan tidak hanya fokus, tapi bagaimana konsentrasi. Karena fokus itu hanya kondisi di mana seseorang memberikan perhatian khusus pada satu hal yang mengabaikan suatu hal yang lain. Itu fokus dalam waktu-waktu tertentu, tapi kita juga perlu konsentrasi. Pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal, pemusatan tenaga, kekuatan, pasukan, dan sebagainya di suatu tempat. Bukan satu, tapi suatu. Ya. Jadi kita tidak hanya bisa fokus, tapi bagaimana konsentrasi. Saya fokus nyetir nih. Ya, tapi saya lebih harus berkonsentrasi dengan nyetir. Kenapa konsentrasi? Kalau fokus hanya ke depan, tapi konsentrasi ngeliat spion kanan, spion kiri, ngeliat ke belakang, dan sambil nelpon gitu, sambil dengar radio atau video di mobil. Seharusnya jangan ya kalau video di mobil. Jadi itu konsentrasi. Bagaimana melatih konsentrasi? Deep listening, mendengarkan baik-baik. Nah tadi clear goal setting. Sebagai seorang coach, memahami yang membuat sebuah pencapaian tujuan dari coaching yang di coaching dalam konsep SMART, harus jelas, spesifik ya, harus jelas, tidak ada multiple interpretation ya. Kemudian dapat diukur, what gets measured get managed. Segala sesuatu yang bisa diukur dapat di manage, entah itu jumlah nominalnya, entah tidak jumlah waktunya, orangnya, dan lain sebagainya ya. Kemudian dapat dicapai. Cari kegiatan yang bisa dicapai. Jangan terlalu tinggi, tapi sesuai tusi masing-masing yang mendekat. Makanya ada istilah, Bapak Ibu harus paham cascading. Cascading dari visi, turun ke misi, misi dari tujuan, tujuan dari sasaran, sasaran dari program, program jadi kegiatan, kegiatan jadi subkegiatan. Nah itu ya cascading itu yang harus pandai, harus dilatih untuk bisa melakukan itu. Kemudian data harus sesuai. Information need of the people who will use the data. Harus datanya sejalan. Di mana-mana kalau kita melakukan sesuatu tidak ada data, ya kita tidak akan bisa berkembang. Data alumni berapa, terus bagaimana peningkatannya, bagaimana keadaan data alumninya, gitu kan, dan sebagainya. Kemudian tepat waktu, collected, reported, and the right time to influence many managed decision. Jadi harus tepat waktu. Yang tadi saya bilang, kalau 1 jam, 1 jam, 2 jam, 2 jam. Yang terakhir adalah integrity. Integritas, apa yang dikatakan adalah itu yang dilakukan. Walk the talk. Lakukan apa yang dikatakan. Jangan banyak bicara. Oh, saya bisa melakukan ini. Tapi disuruh pimpinan nggak bisa melakukan. Nggak bergerak. Jadi ucap walk the talk. Ya. Lakukan apa yang disampaikan. Integritas itu. Coach akan selalu mencontoh dari bahasa, gerak tubuh, bahkan intonasi yang dilakukan oleh coach-nya. Karena biasanya seorang coach akan menjadi figur yang baik untuk dicontoh. Maka hal inilah yang akan membedakan bagi para coach yang memang hanya menjadi profesi dibandingkan dengan coach sebagai identitas. Nah, saya berusaha menciptakan identitas saya sebagai coach. Nah, pimpinan juga harus gitu. Jadikanlah pimpinan diri kita sebagai role model. Yang dicari anak buah adalah keteladanan. Apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Walk the talk. Coaching mengenai values.
Oleh karena itu, seorang coach harus sangat pandai beradaptasi dengan beberapa sifat dan karakter individu agar coaching teknik atau metode yang digunakan dapat menghasilkan solusi yang tepat bagi coachingnya. Nah, itu values yang kita berikan. Ini terus terang ya, bukan di webinar saja. Saya sudah melihat Pak Dr. Belly Isnaini ini luar biasa. Beliau bergaul semua kepada stakeholder yang ada di lingkungan kantor kita di PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Dia sampai satpam, office boy, resepsionis, bahkan orang internal, eksternal. Beliau luar biasa. Beliau menyampaikan kepada saya, ya sesuai dengan apa yang pada saat saya sampaikan, janjikan pada saat saya open bidding, saya menganalisa SWOT dan itu harus saya terapkan. Jadi bagaimana mengintegrasikan segala sesuatu yang ada di dalam. Tapi perlu proses ya, perlu proses. Semua perlu proses, perlu kesabaran, perlu niat baik bersama-sama sehingga suatu saat niat baik akan berakhir dengan baik. Kalaupun misalnya sekarang belum baik, berarti proses harus terus dilakukan. Kenapa saya berani menyampaikan materi tentang coaching, metode coaching, kepemimpinan dengan metode coaching? Saya melihat sosok dari pimpinan saya melakukan itu. Walaupun saya belum pernah sebagai pimpinan banyak anggota ya di birokrasi, tapi saya pemerhati yang berada tafakur. Oh, ini yang luar biasa, ini yang tepat. Karena saya juga pernah menjadi seorang anak buah. Salah satu pimpinan saya hadir di sini. Beliau tadi WA saya, Pak Insinyur Murdiana, IPDN, karena saya 8 tahun di IPDN. Beliau tidak pernah memanggil saya staff. Beliau menyapa saya dengan rekan kerja. Jadikanlah anak buah Bapak Ibu, staf Bapak Ibu sebagai rekan kerja. Jangan ada tekanan. Buatlah nyaman, pancing emosinya, karena 20% adalah logika, 80% adalah kedekatan emosional. Dengan menggunakan metode coaching ini, insya Allah Bapak Ibu akan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, itu yang saya lihat. Terima kasih. Itu sedikit yang saya sampaikan 7 prinsip coaching, dan saya tidak membahas tentang teori, saya akan membahas tentang apa yang saya lihat dan saya alami dan akan saya sharing. Kalau teori silakan Bapak Ibu nyari di Gramedia, Bapak Ibu nyari di Google, ya silakan. Sekarang kita diskusi, saya serahkan lagi kepada moderator Kang Denny untuk melanjutkan acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Coach Denny atas pemaparannya, luar biasa sekali. Jadi ada beberapa poin yang kita dapat tangkap ya dari apa yang sudah disampaikan. Di antaranya adalah coaching ini sebuah metode pendampingan ya. Ya tidak hanya bertindak sebagai pelatih, namun lebih pada penekanannya kepada pendampingan dengan menerapkan 5T tadi Pak ya. Tersistem, terstruktur, terarah, terukur, dan cari yang termudah. Gitu. Jadi memang ini perlu dipersiapkan supaya teamwork dan walk the talk, jadi bekerjalah supaya tidak semua orang bekerja, tetapi semua orang bisa bekerja sama dalam satu tim. Jadi teamwork itu bukan berarti saya tim, Anda yang work, tidak ya. Tetapi harus bekerja secara bersama-sama. Baik, terima kasih Coach Denny atas paparannya. Baik yang ada di kanal YouTube maupun yang ada di ruang Zoom meeting ini, nanti akan di-share untuk link absensi dan link dari materi Coach Denny. Baik, kita buka untuk termin pertama. Ya, ini sifatnya kita langsung. Jadi Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada Coach Denny. Saya batasi untuk termin pertama 3 orang peserta yang ada di Zoom meeting ini terlebih dahulu. Sebelum nanti di sesi yang ketiga akan saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk di chatbook maupun di kanal YouTube. Baik, untuk pertanyaan pertama kami persilakan Bapak Ibu, caranya tinggal angkat tangan Bapak Ibu atau raise hand ya. Setelah nanti saya persilahkan, jangan lupa sebutkan nama dan asal instansinya. Pertanyaannya singkat dan padat saja, tidak terlalu panjang-panjang ya. Silahkan untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Ibu Dwi Indah Kartika. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Pak Denny.
Ya, Bu Mohon Dwi. izin memperkenalkan diri, Pak Coach Denny. Ya. Assalamualaikum Coach, apa kabar Coach? Waalaikumsalam, terima kasih, sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, saya Dwi dari IPDN Coach. Kita pernah ketemu Coach. Oh, siap. Oke. Alhamdulillah, siap. Dekat. Ya Coach, mau tanya. Tadi kan Coach Denny bilang, sebagai seorang leader atau coach, kita harus memiliki kedekatan secara value, kemudian dengan lingkungan di sekitar kita juga. Ya. Nah, ketika kita menjadi seorang pemimpin, coach, artinya kan sebagai katakanlah CEO atau executive officer, tapi kan kita nggak selamanya menjadi CEO, tapi ketika kita menjadi pemimpin, gimana caranya supaya kita bisa menjadi Chief Happiness Officer? Jadi kita selalu bisa membahagiakan bawahan kita. Takutnya kan nanti ada perasaan dislike atau kehadiran kita menjadi semacam momok atau sesuatu yang menakutkan buat mereka. Wah, si ibu datang nih, nanti jangan-jangan kita disuruh-suruh gitu. Jangan-jangan kita diperintah, jangan-jangan kita ditanya-tanya yang nggak enak atau macam-macam lah, Coach. Terus yang kedua, Coach bisa kasih contoh teguran atau kalimat untuk memberikan instruksi yang bisa memberikan efek senang, semangat, dan tertantang untuk melakukan apa yang kita perintahkan. Gitu, Coach. Siap. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Bu Dwi. Baik, Ibu Dwi, terima kasih. Mau langsung dijawab atau kita tampung Langsung aja dulu, takut lupa. Saya udah tua soalnya. Baik, Oke, Bu silakan. Dwi. Saya kebetulan 8 tahun di IPDN dulu sebagai calon dosen di IPDN, alhamdulillah. Jadi bagaimana kita menciptakan value, ya, sekali lagi sentuh emosinya. Yang saya lihat perbedaan, saya kan pernah di swasta juga, Ibu. Saya sekarang di birokrasi. Kadang-kadang perlu juga kita menanyakan keadaan gimana keluarganya, gimana anak-anak sekolah. Jadi kita harus tahu juga tentang latar belakang keluarganya. Misalnya ada yang sakit ditengok, ada yang sakit ditengok. Jangan sampai ada keluarga dari anggota tim kita sakit, Bapak Ibu nggak tahu, gitu ya. Jadi kalau misalnya sakit, buru-buru ditengok, jangan nunggu 3 hari di rumah sakit, ntar makin sakit, gitu kan. Jadi atau nggak ditelepon atau di Zoom, jangan. Misalnya sekarang COVID, Pak. Nggak apa-apa nengoknya lewat Zoom gitu, nggak apa-apa, kan digitalisasi, nanya, ngobrol. Sekali lagi Bapak Ibu, penyakit itu datang karena terlalu banyak pikiran. Usahakan yang sakit itu supaya tidak berpikir, banyak bicara, ngobrol dari hati ke hati. Dan kalau memberikan tugas supaya tidak ada tekanan, ya kita cari celah-celah yang tidak monoton memberikan cara penugasannya. Dan yang luar biasa lagi, pada saat saya di Australia, saya nanya kepada Prof. Brenda namanya. Saya nanya ke beliau, Prof, bagaimana caranya memberikan reward and punishment kepada anak buah yang berprestasi dan tidak berprestasi? Jawabannya luar biasa, Bapak Ibu. Jawabannya apa? Denny, saya tidak pernah, pakai bahasa Inggris ya Bu ya, Denny, saya tidak pernah berpikir bagaimana memberikan sanksi kepada anak buah saya. Tapi saya berpikir bagaimana anak buah saya mendapatkan reward. Jadi saya terus memotivasi mereka supaya mereka giat bekerja. Tapi mereka giat bekerja pasti ngeliat pimpinannya dulu. Pimpinannya giat apa enggak gitu kan? Mencontohkan apa enggak? Terus terang nih sekali lagi, bukan di webinar. Pimpinan saya ini, Dr. Belly Isniani, dia tuh membangun bangunan di depan rumah guest house-nya itu. Ya, memasang batu untuk apapun, itu dia ikut bekerja Bapak Ibu, ngangkat batu. Sehingga tadi pagi saya ke rumah beliau lagi ngangkat batu, ya saya akhirnya masuk ke dalam rumah beliau, bawa batu juga, batu kali, saya bantu-bantu. Nah itu yang perlu dilakukan adalah keteladanan, ya, mendengarkan keteladanan, dan sehingga ada chemistry, kedekatan emosional, dan nyaman apapun yang diarahkan oleh pimpinan, selama cara intonasinya, volume, body language-nya tepat, insya Allah aman. Itu Bu Dwi sementara gitu ya. Gampang lah nanti saya main ke IPDN ngobrol-ngobrol. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih, sama-sama Coach. Baik, Ya. kata kuncinya adalah keteladanan tadi ya. Iya, siap, keteladanan. Nah, jadi tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga memberikan contoh yang baik kepada para stafnya. Siap. Baik, untuk pertanyaan kedua, kami persilahkan untuk Pak Konrad Sawang ya. Pak Konrad, silakan Pak, sebutkan nama dan asal daerahnya atau instansinya. Baik, terima kasih Pak Denny. Siap, Pak Konrad. Pak Konrad, siap. Ya,
Saya sangat senang bisa ketemu dengan orang hebat seperti Pak Denny. Makasih Pak. Dari PSDM Kemendagri Regional Bandung. Kami dari BPSDM Kalimantan Tengah, Pak. Siap, Bapak. Siap. Posisi kita sebagai pejabat fungsional Widya Suara di BPSDM Kalteng. Wah, pas. Yang sering terjadi ini dalam praktek, Pak, ya, dalam praktek, bahwa seorang leader itu sering menggunakan powernya, ya, sering menggunakan powernya. Bahkan dalam praktek pun, ya, dalam praktek pun seorang leader itu tidak menjadi role model, gitu ya, karena dia menggunakan powernya. Sehingga kadang-kadang bawahan dengan kondisi yang demikian, kedekatan emosinya itu sangat tercipta. Ya, nggak terwujud, nggak tercipta ya. Nah, apa yang harus dilakukan ke depan supaya seorang leader itu tidak menggunakan power, tapi menggunakan kecerdasan emosi, gitu ya. Karena menurut penelitian, pemimpin yang cerdas itu 80% ditentukan oleh kecerdasan emosionalnya. Betul, setuju. Nah, jadi tapi dalam praktek ya, praktek kepemimpinan di Indonesia ini lebih sering pemimpin itu menggunakan powernya. Siap. Ya. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan oleh yang di bawah ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Kondrat. Silakan Pak Denny. Wah, luar biasa. Sambil menunggu pertanyaan, sambil saya berdoa, mudah-mudahan Allah ngasih kekuatan untuk menjawab bagi saya. Kan unpredictable, Pak, pertanyaannya. Oke, Pak Kondrat, jadi gini. Jadi pengalaman saya, tidak ada satu orang pun di dunia ini mau disalahkan di depan umum. Ya, oke. Satu itu. Dan karena saya paham itu, kalau misalnya saya sebagai mitra atau anak buah pimpinan saya, karena saya selalu mengingatkan, saling menguatkan, kalau beliau ada kesalahan, saya datang 4 mata ke ruangan beliau. Atau chatting, japri ke beliau. Atau lebih baik datanglah. Datang ke rumahnya, ke ruangannya. Saya bilang, Pak, tadi Bapak begini. Kalau Bapak begini, nanti begini-gini. Nanti Bapak begini-begini. Nanti kalau Bapak begini, gini. Nah, tapi ingat, apapun yang dilakukan pimpinan, mau otoriter, mau baik, atau enggak, pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Cuman yang harus kita ingatkan kepada pimpinan, jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek juga, jangan, harus sedang-sedang aja kayak penyanyi dangdut tuh Pak, ya kan, ya kan, sedang-sedang saja. Terlalu keras juga perlu, karena kalau terlalu lembek nanti anak buahnya pada ngelunjak Pak. Terlalu keras anak buahnya menghindar. Tapi bagaimana membuat kenyamanan? Nah, kita sebagai mitra kan, fungsional dan struktural mitra kan, pimpinan juga mitra kerja kita. Saya selalu disampaikan kita mitra pada ini, ya, saling mengingatkan, saling menguatkan supaya organisasi tetap terjaga dan makin kuat. Ya, Pak, ini Pak, begini-gini supaya Bapak gini-gini. Tapi saya hanya masukkan saja ya Pak. Keputusan ada di Bapak. Nah, kita juga harus legowo kalau masukan kita tidak dipakai, gitu, tidak digunakan, nggak apa-apa. Kita nggak ngasih masukan. Belum tentu masukan kita selalu digunakan atau selalu tepat dalam situasi kondisi psikologi dari pimpinan itu. Jadi yang penting bagaimana kalau Bapak Kondrat tahu misalnya pimpinannya banyak yang tidak disukai di belakang layar, Bapak pelan-pelan ngasih paham, tapi tanpa sebut nama ya, tanpa sebut nama. Pak, sebaiknya Bapak begini supaya begini nih. Dan 4 mata, tidak di depan umum. Ingat, pimpinan juga harus ingat ya, tidak ada satu orang pun yang mau ditegur di depan umum, tapi yang ada mau diingatkan 4 mata untuk kebaikan organisasi, untuk tercapainya visi bersama. Terima kasih Pak Kondrat. Gitu. Boleh. Jadi intinya 80% pendekatan emosional Pak ya. Ya, Pak Kondrat apa tadi? Apa Pak Kondrat? Boleh saya tanggapi sebentar? Siap. Mengapa saya katakan demikian? Dalam prakteknya bahwa pemimpin kita itu cenderung menggunakan powernya. Ya. Nah, dengan praktek leader yang demikian, maka negara kita ini, mohon maaf, bukan berarti Pak Kondrat itu meremehkan negara kita. Ya. Dengan gaya kepemimpinan yang demikian, karena pimpinan itu sering tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh bawahan, sehingga negara kita ini salah satu negara yang terkorup di Asia Pasifik. Nah, jadi mohon maaf Pak, mohon maaf.
Karena gaya kepemimpinan itu cenderung menggunakan powernya tadi. Ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan supaya negara kita ini tidak terkorup dibandingkan dengan Singapura? Wah, indeks persepsi korupsi kita ini masih di bawah Singapura, Pak. Wah, diskusi mendalam nih Pak ya. Ini hati-hati nih. Ini soalnya Baik. virtual live lagi, hati-hati. Nanti kita ngobrol barengan berdua aja. Oke, Salah nanti ngomong. Tapi saya nanti setuju. kita Yang penting jangan terlalu Pak ya, jangan terlalu ya. Karena kita mudah-mudahan ada perbaikan ke depan. Terima kasih Pak Kondrat. Baik, makasih Pak Denny. Sama-sama Pak Kondrat. Oke, baik, semoga terima selalu kasih sehat. Pak Kondrat dari BPSDM. Mudah-mudahan bisa ke depannya kita semakin lebih baik ya dengan pola-pola atau sistem-sistem yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masing-masing. Baik, untuk sesi yang pertama, pertanyaan yang ketiga, saya kasih kesempatan kepada Bapak Hadi Saputra. Silakan Pak Hadi. Ya, Pak Hadi. Siap. Ya, terima kasih. Mohon izin bertanya nih Pak Coach Denny. Wah, bos saya nih Pak Hadi, bos saya nih. Siap. Izin nih Coach, hanya ingin menanyakan aja. Kalau saat ini kan kita juga dalam sebuah pekerjaan itu kan harus harus lebih teknologi informasinya ya, menggunakan teknologi informasi ya. Betul. Yang kita pun juga kurang paham di teknologi informasi tersebut. Kira-kira kiatnya bagaimana mendorong mereka? Kayak contoh misalkan sekarang kan kalau di kalau di bidang diklat lah, kita harus terlibat dengan LMS ya. Kurang lebih kan ada aplikasi. Nah, bagaimana tuh mendorong biar mengarahkan lah ibaratnya seperti itu. Kira-kira kiatnya seperti apa sih? Siap. Terima kasih Pak Hadi Saputra. Saya akan respon nih Pak ya. Oke, pertama saya juga awalnya digitalisasi gaptek Pak. Tapi karena perubahan harus selalu kita hadapi dengan tenang dan kita harus beradaptasi ya, akhirnya saya familiar dengan digitalisasi. Siap. Pertama, segala sesuatu tidak ada yang instan kita bisa. Bagaimana rangkul mereka, staff Bapak, tim Bapak, duduk bareng, latihan menggunakan LMS. LMS itu Learning Management System, dan itu hanya tempat nginput data. Setiap LMS, setiap kementerian, lembaga, atau daerah punya LMS, tapi cara nginputnya beda-beda. Yang tahu yang membuat LMS tersebut. Jadi tidak ada yang susah, tinggal kita beradaptasi. Bagaimana cara nginputnya, bagaimana cara downloadnya, bagaimana cara ada username dan passwordnya. Dia jadi satu latihan Pak. Jadi berlatih sehingga kita jadi orang yang terlatih. Setiap kementerian pasti cara menggunakan LMS-nya beda-beda. Bukan yang bukan membuat tidak bisa, tapi kita beradaptasi dengan LMS yang dia buat. Misalnya saya bikin LMS nih, input datanya di sebelah kiri, biar beda dengan yang lain. Ya, loginnya belah kanan, loginnya tengah, ya itu tergantung yang bikin Pak. Jadi LMS itu hanya tempat penyimpanan, jangan ditakuti Pak. Yang penting Bapak Ibu punya username dan password gitu kan. Benar Pak ya? Benar. Coba lihat aja. Kementerian apa, lembaga apa punya LMS, wah keren. Tinggal bagaimana membuat tutorialnya. Pasti ada tutorialnya. Dikasih tutorialnya Pak, tinggal kita. Nah ini mungkin salah satu yang mungkin lebih efektif lagi Pak Hadi. Duduk bareng di ruangan, ya semuanya di ruangan duduk bareng. Yang membuat IT-nya juga bisa menjelaskan kalau memang dekat dengan Bapak. Atau tutorialnya dibikin PowerPoint. Kenapa dibikin PowerPoint tutorialnya? Yang lainnya megang laptop masing-masing di ruangan. Ayo kita masuk ke link website ini www.kemendagri.go.id misalnya, LMS apa misalnya. Masuk inputnya ini tutorial dipresentasikan di layar lebar, di layar Pak, ini fokus gitu kan. Tapi yang punya username dan password yang sudah bisa jangan lupa transfer knowledge. Budaya birokrasi transfer knowledge harus luar biasa sehingga tersistem, terstruktur, terarah, terukur dan termudah. Dan akan lebih baik lagi nanti kalau kita Bapak Hadi ketemu saya di PPSDM Kemendagri Bandung. Ada strategi digital, kita spesialis di digitalisasi. Itu Pak Hadi Saputra. Makasih Pak. Siap. Baik, terima kasih Coach Dedi, Pak Hadi. Cukup Pak Hadi ya. Terima kasih Pak Hadi. Baik, untuk sesi yang kedua kami persilahkan kepada Pak Angga dari Bawaslu Jawa Barat ya. Wis, Pak. Nah, siap. Silakan Angga. Pak Angga. Mangga, Pak Angga. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Ahmad Deni, Pak Dr. Ahmad Deni. Beliau Siap, coaching mentoring saya di PDN di Klaten. Alhamdulillah. Salam hormat Pak Dr. Deni. Saya masih ingat pengalaman dengan beliau di Klaten, praktek lapangan. Masya Allah, waduh, saya kelihatan makin tua nih ketemu Angga yang saya bimbing. Siapa Angga? Silakan. Izin, saya 150237 Pak Deni. Izin bertanya. Kebetulan saya di Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai Kepala Bagian Hukum, Mas Data Informasi, tentu melihat memotret perjalanan selama ini bahwa pengawas pemilu itu kan lembaga yang unik, di mana di situ ada kolektif kolegial komisioner, kemudian juga mayoritas pekerjanya bukan hanya ASN saja, tapi mayoritas adalah P3K atau PPN PNS, pegawai pemerintah non PNS. Memang dalam perjalanannya kami di sini selama kurang lebih 6 tahun lebih membentuk Timbok itu karena periodisasi komisioner berganti-ganti, begitupun dengan kapasitas teman-teman staf kami. Sehingga metode coaching, metode mentoring itu juga terkadang menghadapi beberapa kendala. Dan menjadi pertanyaan utuh kami adalah membangun Timbok yang tentu periodisasi 5 tahunan itu akan berganti ritme, berganti budaya, berganti juga kita untuk mengeluarkan energi membentuk Timbok. Nah, tentu kan banyak beban-beban, baik beban politik, beban kepentingan, termasuk beban organisasi untuk menjalankan pengawasan-pengawasan pemilu dan juga penindakan pelanggarannya. Mohon izin perkenan Coach Doni, barangkali Coach Deni untuk memberikan tips untuk membentuk Timbok yang baik dan stabil gitu. Karena kan mungkin strukturalnya masih seperti itu, tapi ketika ritmenya berbeda, tentu beda lagi juga tantangannya. Izin itu mungkin ya, Dr. Deni. Makasih. Ya, silakan. Luar biasa di Klaten, kita tahun berapa di Klaten tuh ya? Masya Allah, luar biasa. Oke, saya mencoba merespon ya. Perubahan selalu terjadi, yang tetap hanya perubahan, betul kan? Yang jadi masalah perubahan itu yang tidak kita inginkan. Kadang-kadang pimpinan yang menentukan, gitu kan Pak ya? Tapi karena saya di bidang manajemen sumber daya manusia, ada karakter-karakter anggota tim yang kita harus pahami. Dan saya lihat setiap perubahan itu tidak diukur karakternya, dites karakternya. Ada tools, ya, ada tools untuk mengukur karakter anggota tim. Sehingga kita akan berbeda cara komunikasinya. Ada 4 karakter yang saya di PPSDM Kemendagri Regional Bandung punya toolsnya luar biasa. Nanti mungkin kita bisa diskusi. Tools itu ada mengukur DISC, dominan, influence, steadiness, and compliant. Pasti anggota tim Pak Angga ada yang dominan orangnya, belum ditanya ngomong terus atau ngasih masukan. Tapi ada positif, ada negatifnya, ya. Semua orang ada positif negatifnya. Kita tampung yang dominan itu. Sambil ngebayangin Pak Angga siapa yang dominan ya, anak buah saya. Itu ada positif dan negatifnya. Kemudian kedua influence. Influence ada orang yang mempengaruhi orang lain gitu. Mempengaruhi ada yang positif, ada yang negatif. Wajar itu ya. Kan? Ketiga, steadiness. Ada orang anak buah Pak Angga diam, jangan ngomong, jarang gosip, ditugaskan selesai. Itu steadiness, orang steady. Dia nggak mau menerima perubahan secara ekstrim. Pelan-pelan, mejanya digeser 1 inci, dia protes. Siapa yang geser meja saya nih? Karena kenyamanannya mungkin ngadep sana terus. Ya. Jadi pelan-pelan proses. Yang terakhir, DISC. C itu compliant. Compliant itu detil orangnya. Pak, kalau nggak sesuai peraturan ini saya nggak mau, Pak. Nah, itu yang harus kita ketahui. Digunakan toolsnya itu dulu, dilihat hasilnya. Ini anak buah Pak Angga yang ini karakternya gimana, dan di situ ada hasilnya juga bagaimana cara komunikasinya. Cara komunikasi ada yang langsung straight to the point, harus diayun-ayun dulu, atau nyari waktu-waktu tertentu. Nah, itu ada yang harus diketahui. Nah, itu kekurangan yang saya lihat, ya, tidak semua pimpinan mempunyai karakter hasil pengukuran tools karakter anak buahnya. Jadi jangan sampai Pak Angga menyuruh orang yang berbeda dengan cara yang sama, ya kan? Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan, salah satunya strateginya. Dan kedua, kedekatan emosional, kedekatan chemistry, ngobrol-ngobrol. Contoh ya, dulu pernah saya sempat juga jadi eselon 4 dulu saya. Ada satu orang, saya nggak usah sebutin tempatnya, ada satu orang yang kerjaannya, padahal sudah sarjana, diberi tugas sama pimpinan sebelumnya, tugasnya cuma caraka. Fotokopi, bawa surat, padahal dia S1. Pagi itu saya suruh, Pak, tolong kerjain ini. Zaman beberapa tahun yang lalu ya, tolong kerjain ini. Jawabannya, nggak bisa, Pak.
Nggak bisa apa Pak? Nggak bisa. Ya udah, saya ajarin bagaimana nyalain laptop, bagaimana bikin Facebook, bagaimana bikin ngeprint atau scan dan sebagainya. Akhirnya sekarang dia bisa. Yang lain protes, teman yang lain, Pak dia nggak bisa kerja Pak, kenapa kasih kerjaan sama mereka? Anak buah saya berpikir saya ngasih pekerjaan buat beliau, padahal saya ngasih peluang untuk belajar dia. Yang protes saya kasih kerjaan yang sama. Kamu kerjain ini, gak usah ngomong. Saya yang punya arahan ini. Saya lagi ngelatih dia. Alhasil sekarang yang saya didik itu sudah jadi eselon 4 di salah satu kementerian, Pak. Nah itu yang akhirnya memang cara yang kita pikirkan. Jangan melihat pendidikan. Karena sekali lagi, menurut saya, zaman sekarang S3, S2, S1 itu bukan menjadi patokan, tapi bagaimana kita terus beradaptasi, berkembang dengan digitalisasi. Dan PPSDM Regional Bandung akan digitalisasi beda dengan yang lain. Ingat ya, LMS itu hanya tempat nyimpen. Tempat nyimpen tutorialnya beda-beda, karena yang bikin IT-nya beda-beda. Selama kita dapat tutorialnya dan kita berlatih, bisa semua. Itu Pak Angga, terima kasih Pak Angga, terima kasih masih ingat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Denny. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Pada intinya adalah bagaimana adaptasi dan bagaimana cara memperlakukan seseorang ya. Jangan sampai melakukan pendekatan yang sama kepada orang yang berbeda-beda. Artinya harus setiap pemimpin harus mempunyai trik, harus mempunyai strategi bagaimana menerapkan gaya kepemimpinan dengan pendekatan-pendekatan emosional. Betul. Baik, Bapak Ibu, ada yang akan bertanya lagi? Silakan. Sambil menunggu, saya akan bacakan juga pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Ada beberapa pertanyaan, namun akan saya saring saja. Dari Ibu Triska Mariani, izin Coach untuk bertanya, apabila ada atasan yang sudah berkali-kali melakukan coaching dan tidak ada manfaatnya, apa yang salah? Dan umumnya coaching lebih tepat untuk swasta atau bisnis untuk meningkatkan prestasi kinerja pegawai, tapi jika untuk pemerintahan, apakah banyak hasil manfaatnya atau tidak? Ya. Mungkin Pak Dr. Denny bisa. Ya. Bu siapa tadi? Siapa tadi yang nanya? Ibu Triska Mariani. Oke, Ibu Triska, saya ada proses input, proses output, outcome, benefit, dan impact. Inputnya apa? 5M. 5M itu apa? Man, money, method, material, machine, atau mungkin marketing, manajemen. Prosesnya apa? Kita lakukan secara bersama. Outputnya apa? Administrasi atau hasil, bukti. Outcome-nya apa? Outcome-nya apa yang kita diskusikan, kita terapkan, kita saling sharing satu sama lain. Benefitnya baru kerasa nanti, Bu. Yang salah bukan pimpinan, yang salah ibu mungkin kurang sabar menunggu hasilnya. Karena untuk merubah orang butuh waktu yang berbeda-beda. Ya, waktu menurut Bapak Ibu lama, menurut orang lain mungkin sebentar, atau sebaliknya menurut Bapak Ibu sebentar, untuk orang lain lama. Jadi yang salah adalah ibu kurang sabar untuk menunggu hasil. Karena kita tidak semua perlu proses. No pain, no gain. High risk, high return. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Senangnya nanti. Lihatlah sekarang, Indonesia sudah berubah, ya, bisa jadi lebih maju. Karena perlu proses. Awalnya wah dicaci maki, di apa ada macam-macam, tapi sekarang sudah ada perubahan. Lebih baik daripada sebelumnya. Nah, itu jadi yang salah bagaimana satu sama lain jangan menyalahkan orang lain. Satu sama lain saling mengingatkan, saling menguatkan. Pimpinan jangan menyalahkan bawahan, bawahan jangan menyalahkan pimpinan, tapi bagaimana duduk bareng cari solusi. Trust, no blame others, solution oriented. Perlu waktu. Sekali lagi saya ulangi 3 kalimat yang luar biasa yang saya dapat dari orang lain dan saya sampaikan ke Bapak Ibu lagi. 1, saya akan kecewa kalau saya berharap semua orang suka sama saya. Pimpinan juga begitu. 2, saya akan kecewa kalau saya berharap orang lain sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya tidak mau pimpinan saya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya kalau jadi pimpinan juga tidak mau anak buah saya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tapi bagaimana komunikasi, kolaborasi, cari solusi gitu. Ya, jangan seenak-enaknya aja. Kalau misalnya udah beberapa kali pimpinan ngasih tugas nggak dilakukan, ngasih tugas nggak dilakukan, ya udah mutasi gitu kan. Jangan dipertahankan. Kalau dipertahankan yang kayak gitu nanti berimbas penyakitnya kepada yang lain. Contoh simpelnya, saya sebagai nahkoda perahu layar. Setiap layar ada di setiap perahu ada layarnya 10 layar. Satu layar 1 orang yang bertanggung jawab. Saya jalan dari pantai ke tengah laut, anginnya makin kencang. Saya sebagai nahkoda bilang gini,
Buka layar. Ada satu orang yang tidak buka layar. Perahu saya masih bertahan, berlayar. Tapi saya sering menugaskan buka layar. Tetap dia tidak membuka layar. Akhirnya yang lain ngikutin. Nambah 2 orang yang buka layar. Tapi dia masih berpikir masih berlayar. Daripada saya biarkan tuh 2 orang itu saya cemplungin ke laut. Daripada satu perahu 10 orang ke laut. Mendingan 2 orang saya cemplungin ke laut. Itu Pak, Bu ya. Jadi pimpinan harus kita bantu juga untuk mengingatkan, untuk seleksi mana yang harus dipertahankan, mana yang enggak. Tapi ya untuk kebaikan bersama, untuk menyelamatkan perahu kita, menyelamatkan organisasi kita, menyelamatkan ASN, gitu kan? Digitalisasi harus kita budayakan supaya kita bisa bertahan di dunia penuh dengan VUCA World. Itu, Mas Denny. Baik, terima kasih. Jawaban yang luar biasa dari Coach Denny. Satu lagi, Coach, untuk pertanyaan dari Bapak atau Ibu Idil ini ya, dari Puskesmas Batu Haji. Bagaimana mengatasi staf yang belum bisa dan terbiasa dengan perubahan peraturan, sehingga enggan menerima instruksi dan arahan meskipun sudah disampaikan dengan bahasa yang baik. Artinya mungkin pendekatan emosionalnya sudah dilaksanakan, tetapi enggan dan tidak mau atau tidak bisa atau belum dapat berubah secara langsung. Oke, silakan, Coach. Dari siapa tadi? Dari Bapak atau Ibu Idil ini ya. Bapak atau Ibu Idil, oke. Ya. Jadi di dalam satu unit atau satu organisasi pasti anak buahnya ada banyak, ya kan, Bapak Ibu ya. Anak buahnya ada banyak, pasti lebih dari 2 atau 3 atau 5 atau 10. Kalau ditugasin satu orang nggak mengerjakan, Bapak Ibu menugaskan ke beberapa orang tugas yang sama. Bapak Ibu menilai mana yang lebih reaktif, ya, responsif, ya, mana yang komunikatif. Jangan hanya satu orang. Kalau Bapak Ibu menugas satu orang dan dia tidak bekerja, nanti mengganggu sistem. Ya, jadi strateginya menugaskan petugas yang sama ke beberapa orang. Nanti Bapak Ibu mengumpulkan apa yang dikerjakan oleh beberapa orang tersendiri. Bapak Ibu jadi akhirnya jadi lebih luar biasa, kesimpulan itu lebih bagus daripada dari masukan dari satu orang. Jadi strateginya seperti itu, tugaskan ke beberapa orang dengan tugas yang sama dan waktu yang sama, tinggal lihat mana responnya. Kalau misalnya mandek itu dia nggak berubah lagi, ya ambil keputusan Bapak Ibu. Keputusannya apa? Ya mutasi. Mungkin dia jenuh di tempat tersebut, tusinya itu terus kan jenuh kan gitu. Akhirnya ya harus ada keputusan. Itu Mas Denny. Baik, terima kasih. Artinya kita coba pancing dulu ya. Kita coba pancing dengan beberapa tugas yang tadi bisa dilaksanakan oleh seluruh staf. Apabila memang staf ini sudah tidak bisa musyawarahkan begitu ya, diberikan masukan dan sebagainya, artinya nanti bisa diambil langkah-langkah yang memang bisa meningkatkan kinerja dari pegawai itu sendiri. Tadi langkahnya bisa dirotasi, apakah mungkin dimutasi atau dan sebagainya, atau diklatkan untuk menambah kapasitas dan kemampuan skill dari staf tersebut. Baik, mumpung saya ingat Pak Mas Denny, jadi ya, mutasi rotasi itu bukan berarti pimpinan itu benci atau tidak suka, tapi pimpinan pengen merasakan tempat yang lain anak buahnya gitu, memberikan masukan pengalaman di tempat yang lama kepada tempat yang baru, itu motifnya. Jadi tetap perception is projection, positif negatif, selalu positif kalimatnya, apapun kebijakan yang pimpinan lakukan, sehingga kita akan nyaman bekerja dimanapun walaupun di tempat yang baru. Itu Mas Denny ya. Baik, terima kasih. Jadi artinya segala sesuatu atau segala langkah yang dilaksanakan oleh pimpinan pasti ada hikmahnya ya. Betul. Nah, tadi salah satunya ada rotasi-mutasi untuk mencoba hal-hal baru dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh staf atau oleh pegawai. Nah, oke, pertanyaan terakhir mungkin, apakah kami dari jabatan fungsional itu bisa menerapkan strategi kepemimpinan ini? Karena mengingat kepemimpinan ini sepertinya khusus untuk jabatan-jabatan struktural saja. Oh, siap. Bisa, sangat bisa. Karena setiap orang ada jiwa kepemimpinannya. Yang tadi saya bilang, terkadang kita sebenarnya sudah menerapkan coaching ya sebagai leader. Tapi mungkin leadernya bukan sebagai jabatan, sebagai pimpinan, tapi leader dari satu tim. Jadi koordinator pembuatan penelitian apa, koordinator membuat modul, itu kan pimpinan juga.
Jadi terapkan metode coaching. Jadi baik fungsional atau struktural bisa menerapkan metode coaching kepada metode coach untuk menerapkan pekerjaannya dimanapun dengan timnya ya, dengan timnya. Jadi jawabannya bisa, tidak hanya struktural tapi fungsional juga ya, dibiasakan. Itu Mas Denny. Baik, terima kasih Coach Denny, Bapak Ibu yang kami hormati. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 12:15, artinya webinar dan diskusi kita pada siang hari ini mungkin dicukupkan ya. Terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak Ibu dalam mengikuti webinar seri kedua kali ini. Sebelum kita akhiri, saya akan bacakan kesimpulan dari diskusi kita dan materi kita pada siang hari ini. Sebagai berikut, tantangan reformasi birokrasi dalam Undang-Undang ASN tidak hanya menuntut penguasaan teknis, namun juga penguasaan soft skill. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam penguasaan non-teknis, yaitu coaching, konseling, dan monitoring. Coaching itu sangat penting dan ini dimulai dari listening. Dalam melakukan coaching, seorang pemimpin harus banyak mendengar dari yang dipimpinnya, sehingga apa yang dilakukan dapat meningkatkan kinerja. Ibarat pertandingan sepak bola, konseling diibaratkan setengah permainan pertama. Tahap ini pelatih dan pemain melakukan evaluasi bersama terhadap permainan yang telah dilakukan. Sedangkan coaching merupakan setengah permainan ke depan. Dalam coaching, pelatih dan pemain harus memikirkan strategi apa yang bisa kita lakukan untuk mencetak gol ke gawang lawan. Para pemimpin harus dapat menggunakan resource yang ada untuk memberdayakan staf atau para yang dipimpinnya guna mendapatkan hasil yang terbaik. Coaching, konseling, dan mentoring menjadi tanggung jawab dan tugas masing-masing pimpinan di setiap unit. Oleh karena itu, setiap atasan langsung dituntut mampu memberikan feedback sekaligus kemampuan coaching di setiap unitnya. Baik, mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat dan membuat kita semua tergerak untuk selalu adaptif dengan perubahan organisasi dan perubahan lingkungan. Terima kasih Coach Denny atas materinya dan Bapak Ibu sekalian juga. Sama, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kapus, dan akhirnya saya Denny pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Namun sebelum berpisah, saya sampaikan kutipan tentang pemimpin dari seorang penulis filsuf. Ujian terakhir dari seorang pemimpin adalah mewariskan kepada orang-orang yang dipimpinnya keyakinan dan kemauan untuk terus maju. Walter Lippmann. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada MC. Silakan Ibu Diana. Terima kasih Bapak Ibu semua yang di YouTube live. Terima kasih Mas Denny. Assalamualaikum Coach. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Bos. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Denny. Ditunggu di Jatinangor Pak Denny. Terima kasih. Digital komplek bersama BPSDM Kemendagri Bandung. Nuhun Pak Denny. Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Bapak Ibu. Kan Mbak Diana. Dari Bapak Ibu. Dia telah di acara. Terima kasih Pak Denny. Makasih Pak Denny. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah seluruh rangkaian acara webinar kedua ini telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Kapus, terima kasih kepada koordinator bidang satu, terima kasih kepada narasumber, terima kasih Alhamdulillah kepada sehat, Coach. terima kasih juga kepada para peserta webinar seri 2 yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir.